Puputan ini tuh memiliki sejarah yang unik loh Global People. Ternyata ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya loh. Jadi nggak cuma buat tempat kita piknik, buat kita olahraga. Jogging, ternyata ada sejarahnya tersendiri. Siapa sih yang nggak tahu lapangan ini? Siapa Kayak semuanya pasti kemungkinannya Global People di rumah tahu pasti lah ya. Gimana? Apa sih Kak? Apa? Kenapa Kakak pengen nangis? Apakah sesedih itu? Waduh. Di mana sebuah peristiwa heroik raja dan rakyat Kelungkung itu memilih Hello Global People, welcome to J-Pod. Let's bring it on. Beberapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama aku Cantika dan Aku Chanya. tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Hey yo Global People, di podcast kita kali ini bakal ngebahas tentang lapangan alun-alun di Bali. Oke, banyak tuh ya Kak ya lapangan Banyak alun-alun Bali, banget. nggak cuman satu, sama aja kayak pantainya Iya, juga kan yang benar. banyak banget gitu. Oke, selain Bali punya beragam pura, Bali juga bener kata Cahaya tadi banyak punya alun-alun loh. Oke. Global People di rumah penasaran gak sih? Karena mungkin nggak banyak ya orang yang tahu tentang alun-alun Bali. Mungkin masih kayak nggak sebanyak yang tahu tentang Pantai, pantai iya, atau bener puranya gitu. Oke. Jadi di sini kita mungkin bakal bahas 10 lapangan Iya, alun-alun yang ada di Bali Bali. nih Global People. Mungkin Oke. kalian pengen jogging di sana nih. Pagi-pagi kan enak tuh ya. Jadi nggak itu aja gitu Iya, bener lapangannya. banget. Oke. Yang pertama itu ada lapangan Puputan Badung. Siapa sih yang nggak tahu lapangan Puputan Badung ya? Iya. Puputan Badung itu terletak di Denpasar Barat ya Kak Bener. ya. Puputan ini tuh memiliki sejarah yang unik loh Global People. Ternyata ada sejarahnya juga Ada ya. sejarahnya loh. Jadi nggak cuma buat tempat kita piknik, Iya. buat kita olahraga. Jogging, Ternyata ada ternyata sejarahnya ada tersendiri. Salah satunya itu Perang Puputan yang dipimpin oleh Raja Badung. Selain itu banyak banget monumen yang dijadikan sebagai pejuang masyarakat Bali. Selain itu juga ada kolam ikan. Iya. Wah, keren banget ya. Dan banyak pohon yang membuat suasana itu jadi nyaman gitu. Adem Jadi gitu. kalau misalnya kita piknik atau jogging tuh nggak Enak kerasa gitu, panas nggak gersang lah ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut yang kedua ada lapangan Astina di Gianyar. Nah, Kayak apa tuh Kak? Kok aku nggak pernah denger ya kayaknya? mungkin kita jarang ke Gianyar nggak sih, Chan? Iya, mungkin. Oke, apa Oke. sih tuh Kak lapangan Astina Gianyar itu? Oke. Alun-alun Gianyar menjadi tempat yang ideal nih untuk dijadikan sebagai tempat olahraga dan Oke. juga tempat bersantai dengan keluarga. Jadi kalau piknik gitu juga bisa. Di sana tuh juga kita tuh bisa nemuin pasar tradisional Oh my tahu. God, keren Sama banget kayak seninya gitu, Iya. kayak ada pertunjukan seni gitu-gitu Oke. ada di sana gitu. Berarti asik banget ya. Asik banget. Apa kayak bersantai sama keluarga, Iya. sekalian menikmati pasar tradisional yang ada di sana. Iya, sama pertunjukan seninya Mungkin doang. Global People bisa dijadiin destinasi nih buat yang mau pergi sama teman, mungkin sama keluarga. Iya, benar. Oke, yang ketiga nih siapa Oke. sih yang nggak tahu lapangan ini? Kayak Siapa yang nggak tahu? semuanya, Pasti iya. kemungkinannya Global People Iya. di rumah tahu Pasti, lah ya. yaitu lapangan Puputan Renon. Oke. Anak TI siapa sih yang nggak tahu lapangan ini ya? Karena kita olahraga di Melewati, sana iya gitu bener sih, kan, kayak melewati olahraga juga di di sana. sana. Pasti anak-anak TI hafal tuh sama lapangan Renon. Lapangan Renon tuh juga cocok dijadikan tempat olahraga, kayak jogging sore gitu kan. Apalagi ditambah kita beli makanan apa namanya? Lumpia. Lumpia. Coba Iya, sih, pasti lumpia. Global People di rumah kalau misalnya ke lapangan Renon Yes. nggak afdol nggak sih kalau misalnya nggak beli lumpia di sana? Lumpia. Ya Atau kan? enggak siomay Pak Lebah, tau gak sih? Siomay Pak Aku Lebah? jarang makan siomay Aduh, lagi. oke, pokoknya itu enak Ntar deh banget, ya. aku coba ya. Global People di rumah harus coba. Oke, kita lanjut yang keempat. Ada lapangan Luminta. Oke, itu udah samanya kayak Renon ya? Iya, sama Sering benar. banget orang-orang kesana gitu Itu kan. deket rumahku by the way. Jadi Oh iya? udah sering kesana. Oke. Oke, jadi lapangan Lumintang ini terletak di Jalan Mataram, Daupuri Kajel, Kecamatan Denpasar Utara. Oke, di lapangan ini tuh selain dijadikan alun-alun,
di sana tuh juga banyak taman dan pohon hijau untuk bermain. Jadi tempatnya sama kayak yang tadi bisa digunakan untuk bersantai dan berkumpul dengan keluarga ataupun teman dekat. Mungkin gitu. ini lebih cocok sama keluarga-keluarga yang baru punya anak-anak kecil gitu iya, ya Kak ya. Karena ada taman bermain dan ada juga spot-spot untuk olahraganya. Ya. Ini cocok dijadikan destinasi untuk kalian yang punya anak-anak kecil tuh yang pengen main gitu kan. Oke, lanjut yang kelima itu ada alun-alun Bangli. Ada yang tau gak sih alun-alun Bangli? Kayaknya aku belum pernah kesana deh. Iya, Kak tapi Cantika tahu gak sih alun-alun Bangli itu? Kalau misalnya dengar kata Bangli, karena Ya. memang sempat aku beberapa kali itu ke Bangli, tapi belum pernah sih untuk alun-alunnya. Oke. Tapi kalau dengar kata Bangli itu yang dalam otakku, karena aku pernah ke sana juga, itu ada rumah sakit jiwa di Bangli. Rumah sakit gitu. jiwa di Bangli. Kayaknya itu rumah sakit satu-satunya rumah sakit jiwa satu-satunya di Bali deh kayaknya. Oh iya? Iya. Oh, aku baru tahu lagi Kak. Kalau misalnya di Bali Ada rumah sakit jiwa. ya. Oke, kita bakal bahas alun-alun Bangli ya. Meskipun ukuran alun Bangli ini tuh nggak sebesar alun-alun yang lainnya yang terkenal di Bali gitu ya. Kayak Renon, lapangan Lumintang dan lain sebagainya. Tapi alun-alun Bangli ini mempunyai pesona sendiri loh. Punya karakteristik sendiri. Di sekitar lapangan ini tuh kita bisa menemukan pohon-pohon yang rindang. Abis itu bangku-bangku untuk duduk santai kan. Kalau kalian pengen kesana sama keluarga tuh sama teman. Iya, bisa. Hangout chill kan, piknik nggak apa, itu bagus banget. Dan mungkin ada beberapa toko atau warung kecil buat kalian beli-beli makanan gitu kan, buat benar. gitu. Dan banyak juga orang-orang yang jual barang-barang lokal di sana. Berarti benar-benar. Ya, jadi kita sekalian mensupport Balinya, gini iya, ya, barang-barang UKM lokal di Bali. Jadi menurut kalian gimana Global People? Bagus nggak tuh buat kalian kesana? Menurut aku sih oke banget ya. Oke banget sih. Oke banget. Nah, kita lanjut yang keenam, ada lapangan Puputan Klungkung. Kalau tadi kan kita ngebahas lapangan Puputan Renon nih. Ya sekarang kita ngebahas lapangan Puputan Klungkung. Ini juga nggak kalah menarik soal sejarahnya loh, Canya. Oh iya, ada sejarahnya juga ya? Ada dong. Oke, aku jadi suka nih sama sejarah Aduh, kayaknya. aku udah mulai terharu nih. Jadi Global People, kalian tahu gak sih ternyata lapangan Puputan Klungkung ini pernah menjadi peristiwa perang Puputan Klungkung pada tahun 1908. Oke, Gimana? apa sih Kak? Apa? Kenapa kakak pengen nangis? Apakah sesedih itu? Waduh. Di mana sebuah peristiwa heroik, raja dan rakyat Klungkung itu memilih untuk mati bersama daripada menyerahkan diri kepada penjajah Belanda. Oh my god, kok sedih banget ya. Jadi kayak sangat menjadi peristiwa heroik banget loh. Oke. Kayak jadi harga diri mereka tuh masih udah paling Iya, atas iya deh. benar banget. Daripada ditangkap ya udahlah, mending Daripada menyerahkan diri Iya, begitu iya. aja kan. Nah makanya untuk mengenang peristiwa itu maka didirikanlah sebuah monumen pahlawan nasional Cokorda Gede Agung Sukawati, raja yang memimpin Puputan Klungkung. pada gitu, saat Chan. itu ya. Iya, pada saat itu. Sedih banget. Sama berarti kayak Puputan ya, ada sejarahnya. Puputan atau apa tuh? Iya, Puputan kan? Iya, oke. Jadi kita bahas yang ketujuh sekarang, yaitu alun-alun kota negara. Kali ini kita masuk ke pembahasan lapangan alun-alun yang ada di Bali bagian barat nih Global People. Kira-kira ada yang bisa mikir, ada yang bisa nebak nggak sih kayak ada apa sih di sana gitu? Apa sih yang membuat dia tuh menjadi ciri khas tertentu gitu kan? Lapangan alun-alun ini sama tadi kayak lapangan yang kelima, tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar juga kayak alun-alun yang beberapa kali kita bahas ya Kak Cantika ya. Tetapi lapangan ini tuh bisa menjadi tempat yang baik untuk kita merasakan kehidupan lokal yang ada di sana Global People. Sama kayak yang kelima. Masih banyak warga lokal ya di sana. Iya benar banget. Dan budaya Bali di sini tuh masih khas banget. Masih gitu. kental ya. Di sini tuh kita juga bisa nemuin pedagang lokal lagi yang menjual makanan dan barang-barang kayak souvenir gitu tradisional di sekitar lapangan. Sama kayak lapangan alun-alun Bangli. Masih kental banget dengan tradisional kayak gitu. Oke.
Kita lanjut yang ke 8. Kenapa kok susah banget ya ini? Kita lanjut yang ke-8, itu ada lapangan alun-alun Singaraja. Oke. Mungkin global people di rumah yang kampungnya di Singaraja bisa nih. Jadi Udah mulai agak jauh ya iya, alun-alunnya. dari Denpasar habis itu Ke Singaraja. Iya, ke Bangli, Kelungkong, Singaraja sekarang. Oke. Nomor 8. Jadi Global People tau gak sih, ternyata lapangan alun-alun Singaraja ini, waduh, sejarah lagi nih. Ada sejarah lagi. Aduh, semoga gak sedih-sedih Iya. ya sejarahnya. Oke, jadi alun-alun Singaraja ini pernah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Bali Utara, termasuk pertemuan diplomatik dengan Belanda selama masa penjajahan, tau Chan. Wow, keren ya. Iya. Oke, terus Kak? Jadi lapangan alun-alun Singaraja ini memiliki arsitektur yang mencerminkan pengaruh kolonial Belanda dan sejarah Bali. Berarti keren banget Iya. ya, masih ada kayak culture Belanda gitu Iya, berarti di benar. sana. Jadi di sekitar lapangan itu tuh juga bisa ditemukan bangunan-bangunan bersejarah, termasuk beberapa bangunan tua yang tetap berdiri hingga sekarang. Tapi keren ya, bisa Keren banget. menjaga sampai Iya, bener banget. sekarang gitu. Aku pengen deh Keren ke sana. sih. Kapan-kapan. Seru. Kayak Kapan-kapan jiplot ke sana gak sih? Oke, ini agak asing ya di telingaku. Yang ke-9 itu adalah lapangan Alit Saputra Tabanan. Gue kita nggak kerasa ya, kita ngebahas lapangan ini tuh udah sampai Tabanan aja gitu kan. Mungkin yang dari Tabanan tahu kali ya lapangan ini gitu. Lapangan Alit Saputra ini terletak di Jalan Katamso, Dangin Carik, Tabanan. Lapangan itu cocok banget buat jogging sore seperti biasanya, lapangan pada biasanya, dan juga menikmati es kelapa di pinggir lapangan. ini siang-siang Jadi habis nih. jogging ya, kita minum es kelapa, aduh enak banget tuh. Sehat nggak sehat? Iya. Tetap sehat. Dan Di kita sini beli es kelapa yuk. iya mungkin. Jadi pengen deh aku. Oke, Oke. yang terakhir ya Yang Kak terakhir ya. ya, Oh my god, nggak ke-10. kerasa nih udah terakhir aja kita membahas lapangan. Oke, yang terakhir ada rada asing juga, lapangan umum Sampalan. Nih terakhir agak Apaan lupa. tuh Kak, di mana tuh? Lapangan umum Sampalan ini terletak di Desa Sampalan, Nusa Penida. Oh my Oke, god. Nusa Penida. Mungkin ada juga global people yang sekolah di sini tapi rumah di Nusa Penida. Oke, ini nih merupakan salah satu desa. Jadi Desa Sampalan di Nusa Iya. Penida ini merupakan salah satu desa utama di pulau ini, yaitu Nusa Penida. Itu. Jadi Nusa Penida ini terletak di sebelah timur Bali yang merupakan bagian Kabupaten Kelungkung. Oke. Jadi lapangan ini tuh menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya di Desa Sampalan. Berarti kalau ada kegiatan di situ ya, sama kayak Iya, Renon gak sih? iya, Kalau misalnya ada benar-benar. konser dan lain sebagainya tuh diadainnya di situ. Nah, tempat ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas seperti acara agama, Iya. perayaan, sama tadi kayak Konser, konser, pertunjukan seni. Dan Desa Sampalan ini memiliki budaya yang kaya dan unik, tau kalau people. Oh my god, lucu banget ya, jadi pengen ke sana deh. Lapangan umum Sampalan juga menjadi tempat di mana banyak aspek budaya yang dijaga dan dirayakan. Semua aku rayakan. Itu mah lagunya Nadina Mizah ya. Oke. Pengunjungnya juga tuh mungkin akan memiliki kesempatan untuk melihat upacara adat dan tari tradisional di lapangan ini. Berarti keren ya Kak ya, nggak cuman jogging aja, kita melihat apa namanya tuh kayak tari Tarian tradisional seni, gitu iya. kan. Berarti lucu banget di lapangan kayak. Oke. Global People mungkin segitu aja kali ya, Iya. kita ngebahas 10 lapangan alun-alun yang ada di Bali. Mungkin Global People pengen ke sana salah satunya. Aku tertarik sama yang tadi deh, gedung-gedung Yang mana gedung-gedung tuh? sejarah itu loh. Aku kayak lebih tertarik sama lapangan umum Sampalan deh kayaknya. Oh, yang di Nusa Penida ya. Iya, oke Global People, segitu aja dulu ya pembahasan kita tentang lapangan alun-alun ini yang ada di Bali ya. Jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like juga, komen, share video-video kita, dan jangan lupa apa Kak? Subscribe! Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tahu apa yang terbaru tentang pendidikan IT, millennial IT, world global IT, entrepreneurship, dan tentunya apa sih yang lagi ngehits di bidang IT. See you on next episode Global People. G-Pod, let's bring it on!